Ada 4 orang kusta yang sementara menderita kelaparan, dan ketika mereka mau kembali ke kota, kita mengatakan kota di mana mereka tinggal itu juga sementara dilanda oleh kelaparan. Nama kota itu kota Samaria. Samaria sementara dikepung oleh musuh sehingga akses keluar masuk itu terputus, sehingga tidak ada pedagang yang keluar masuk, menyebabkan penderitaan di kota Samaria. Orang-orang mulai mengalami yang namanya kelaparan. Maka mereka masing-masing mulai berkata kepada diri mereka, ya mereka ngomong satu dengan yang lainnya, maksud saya. Mereka berkata, kalau kita kembali ke kota kita akan mati, ya karena di kota juga ada kelaparan. Tapi kalau kita juga maju ke depan, kita juga bakal mati karena musuh sementara mengepung kita. Ya, mau mundur salah, mau maju juga salah. Memang kadang-kadang dalam hidup ini kita satu kali akan berada, kadang-kadang diizinkan Tuhan berada dalam keadaan yang seperti ini, mundur kena, maju kena, ya. Dan kita benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, ya. Saudara, saya berulang kali mengatakan bahwa kondisi dan keadaan yang seperti ini adalah kondisi yang baik bagi jiwa kita. Karena dalam kondisi ini kita akan mengandalkan dan mengharapkan Tuhan, ya. Pada saat tidak ada lagi yang mengulurkan tangan bagi kita, pada saat tidak ada lagi yang mau menolong kita, maka kita dilatih oleh Tuhan untuk mengandalkannya. Ya mungkin pertolongan yang kita harapkan belum datang pada hari di mana kita berdoa. Tetapi ketika engkau terus menggantungkan hidupmu kepada Tuhan, akan ada pemeliharaan ilahi yang akan menyertai langkah-langkah kehidupanmu. Saya tidak tahu saudara-saudara ya pergumulan berat apa yang sementara saudara jalani hari ini. Tetapi milikilah hati yang terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ya, jangan pernah biarkan kondisi di sekitarmu mendikte iman, bahkan memberangus iman saudara. Biarkan imanmu tetap menyala-nyala, tetap layani Dia, karena meskipun engkau sementara dalam api kesengsaraan, Tuhan ada di dalamnya. Dan nanti saudara akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan akan membuat engkau terheran-heran dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan, ya. Maka 4 orang kusta itu mulai berkata satu dengan yang lainnya, kalau begitu mari kita melangkah saja ke perkemahan musuh. Kalau kita mati ya mati. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang melihat mujizat adalah mereka yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Ya, menyayangkan nyawanya sendiri dalam pengertian mereka adalah orang-orang yang ya lebih mengutamakan firman ketimbang kedagingan mereka. Ya, kalau kita ingin melihat pertolongan Tuhan, kalau saudara ingin Tuhan berpihak kepada saudara, kalau saudara mau Tuhan campur tangan dalam hidupmu, maka engkau juga harus hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu pelit. Tuhan akan memberkati kalau saudara ikut maunya Dia, tidak, ya. Karena Tuhan adalah firman itu sendiri. Dia tidak bisa melanggar dirinya sendiri, ya. Ketika Dia menyampaikan firman di mana kita harus hidup sesuai dengan kebenarannya, maka kita perlu melakukannya agar ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ada amin. Ada begitu banyak orang di luar sana yang mengalami sebuah kesulitan, tapi mereka tidak mau hidup dalam jalan kebenaran. Bahkan kesulitan yang mereka alami justru mendorong mereka semakin jauh dari Tuhan. Ya, 4 orang kusta ini mengambil keputusan untuk tidak mengikuti keinginan daging mereka. Mereka berkata, kalau kita kehilangan nyawa, maka biarkanlah itu terjadi. Bukankah hal ini juga ya? Iman ini juga ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Bukankah ketika Nebukadnezar berkata, sekarang kalian bertiga sembah patung yang ku dirikan itu. Ya. Saudara, dan Nebukadnezar mengancam mereka, kalau kalian tidak menyembah patung yang ku dirikan, kalian akan kulemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apakah mereka mundur? Apakah mereka takut? Justru mereka berkata kepada Nebukadnezar, Tuanku, kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah mampu melepaskan kami. Ya, saudara, ini merupakan sebuah pengakuan iman yang bagi saya sedikit unik. Kenapa saya katakan sedikit unik? Karena orang Israel kalah perang melawan Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar bisa balas ngomong sama mereka, kalau Allah kalian mampu menolong kalian, kenapa Allah tidak menolong kalian ketika berperang dengan saya?
Betul enggak ya? Mereka sudah kalah perang. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego adalah tawanan yang dibawa. Ya, walaupun mereka adalah orang-orang berhikmat yang dipakai di dalam kerajaan Nebukadnezar, tapi tetap saja mereka ini orang tawanan, orang Israel yang kalah perang. Bayangkan iman mereka luar biasa. Sekalipun mereka di negeri pembuangan, sekalipun mereka mengalami kekalahan, sekalipun mungkin bagi dunia Israel itu telah ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi mereka tetap percaya bahwa Allah yang mereka sembah mampu melepaskan mereka. Saudara, ini yang harus menjadi milik bagian kita. Saya tidak peduli berapa kali engkau mengalami kegagalan, berapa kali engkau kalah tanda kutip dalam hidup ini. Kendati pun demikian, dimanapun engkau berada saat ini, engkau harus tetap meninggikan Tuhan. Engkau harus tetap percaya kepadanya. Jangan kehilangan imanmu. 1-2 kali mengalami kekalahan bukan berarti seumur hidup engkau akan mengalami kekalahan. Kadang-kadang di dalamnya Tuhan mengizinkan. Apakah engkau akan tetap menyembah Dia? Akankah engkau tetap memuliakan Dia ketika engkau mengalami sejuta kegagalan dalam hidupmu? Ataukah engkau hanya akan mengasihi Tuhan ketika Tuhan menjawab semua doa-doamu? Tuhan mencari orang-orang yang datang kepadanya meskipun sepertinya Tuhan tidak terlalu berbuat banyak dalam hidup orang tersebut. Saya banyak ngomong kan soal Maria yang datang ke kubur Yesus. Pada saat murid-murid yang lain sudah tidak mau datang. Kenapa? Karena untuk apa datang kepada Yesus yang sudah mati? Mereka mau datang kepada Yesus yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang sakit, mentahirkan kusta, mengusir roh jahat. Kalau Yesus yang begitu mereka mau datang. Tapi kalau Yesus yang terbujur kaku, untuk apa? Tapi tidak dengan Maria. Sekalipun Yesus terbujur kaku, Maria tidak kehilangan iman. Pagi-pagi subuh, waktu daerah tersebut begitu dingin, sedingin iman daripada murid-murid yang lainnya. Mati semua iman. Ada api iman dalam hati Maria, yang sementara berjalan menuju ke kubur guru yang dikasihinya. Kenapa yang terjadi? Bukankah Maria mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dialah orang pertama yang menyampaikan Injil. Jadi yang menyampaikan Injil pertama itu perempuan. Maria namanya. Karena dialah yang pertama melihat kebangkitan Yesus. Dan dialah yang menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus itu sendiri. Ini yang Tuhan cari. Iman yang tetap menyala meskipun di tengah-tengah dinginnya kehidupan. Jangan biarkan hatimu membeku. Kalau hatimu mulai dingin, baca Alkitab, berdoa, sembah Tuhan, lakukan apapun itu agar hatimu tetap menyala bagi Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego ngomong begitu, kalau Tuhan yang kami sembah mampu melepaskan kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Tapi seandainya tidak, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Mereka mau maju, sekalipun mereka harus dibakar dan akhirnya mereka dibakar, tetapi puji Tuhan, Tuhan menyertai mereka. Dan mereka mengalami yang namanya keselamatan di depan mata semua para pegawai, bahkan di depan mata Raja Nebukadnezar. Karena Raja sendiri melihat bagaimana Tuhan menyertai hamba-hambanya yang terus percaya dan menggantungkan hidup kepadanya. Nah, ini yang perlu kita miliki. Jangan hidup sesuai keinginan kita. Jangan sayang nyawa. Kita mengatakan jangan ikut keinginan daging. Tapi biarlah kita mengorbankan segala sesuatu termasuk keinginan daging kita. Kalau itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena memang ketika kita mengikuti Tuhan itu rasanya daging kita itu dirobek-robek, saudara-saudara. Tetapi hanya dengan cara yang seperti itu kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Karena orang Kristen itu ibarat sama seperti sebuah bejana yang berisi di minyak wangi, seperti bejana yang minyak wangi yang digunakan oleh Maria Magdalena untuk mengurapi kaki Yesus. Untuk menggunakan minyak wangi itu, bejananya harus dipecahkan. Sekali dipecahkan, maka minyak itu akan dituangkan dan minyak itu tidak bisa dipakai lagi karena biasanya dihabiskan. Nah, bejana itu adalah kedagingan kita. Kalau saudara ingin harum kemuliaan Tuhan, maka itu perlu dipecahkan. 4 orang kusta berkata kalau kita mati, mati sudah, kan? Yang penting kita maju ke depan.
Maka mereka maju ke depan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bukankah Tuhan menyediakan mujizat buat keempat orang kusta? Ini sesuatu yang dahsyat dan spektakuler. Sesuatu yang baik terjadi di depan sana, ya. Sesuatu yang baik tidak terjadi di belakang atau diam di tempat. Sesuatu yang baik terjadi di depan. Maka teruslah maju, ya. Inilah alasan kita hidup. Kalau engkau masih hidup, terus maju, ya. Terus percaya, terus melayani, terus menyembah, ya. Jangan biarkan semua masalah hari ini mencuri semangat saudara, ya. Inilah kehidupan kita, tidak pernah menjalani kehidupan yang sempurna. Setiap kita menjalani kehidupan saudara-saudara yang tidak sempurna, ya. Tapi puji Tuhan, Allah yang sempurna itu menyertai ketidaksempurnaan hidup ini, ya. Dan Dia berjanji bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan setiap orang yang menaruh pengharapan dan iman kepercayaan kepadanya, ya. Hari ini setiap saudara yang mulai stagnasi, mulai dingin, ya. Engkau yang rasanya mulai kehilangan semangat di dalam Tuhan, mari sekali lagi, ya, kobarkan api penyembahanmu di hadapan Tuhan, ya. Karena ketika engkau terus mempercayai Dia dalam hidupmu, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi jaminan dalam kehidupan setiap kita, ya. Ada seorang anak muda yang mau bunuh diri, ya, karena dia tidak bisa menemukan lagi alasan dia hidup, ya. Rasanya hidup penuh dengan kehampaan walaupun dia itu punya banyak uang, ya. Karena memang uang bisa membeli, ya, banyak hal, tapi uang tidak bisa membeli segalanya. Saya ngomong beberapa waktu yang lalu, uang yang saudara punya bisa beli tempat tidur yang mahal puluhan juta, tapi tidur nyenyak tidak dibeli dengan uang. Makanya kalau saudara hari ini bisa tidur di atas papan dan ngorok, ya, itu anugerah. Karena tidak semua orang yang bisa ngorok, saudara-saudara, ya. Jadi jangan saudara berkecil hati kalau saudara ngorok, itu karunia dari Tuhan. Ya. Saudara bisa punya uang dan saudara bisa dikelilingi oleh banyak orang, tetapi saudara tidak bisa membeli persahabatan sejati dengan uang. Kadang-kadang kita akan dikelilingi oleh orang-orang munafik pada saat kita punya banyak uang. Karena ada pepatah mengatakan ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, ya. Orang-orang mendekati kita karena mereka menginginkan sesuatu daripada kita. Tapi ketika apa yang mereka inginkan sudah selesai, sudah habis, sudah tiada, maka mereka pun akan memalingkan wajah daripada kita, ya. Uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli segalanya, ya. Maka di tengah-tengah kehampaan, dia pun pergi ke sebuah jembatan. Nah, dia mengambil keputusan untuk menyudahi kehidupannya. Dia ingin bunuh diri, ya. Dan pada saat dia sudah naik di jembatan mau siap-siap lompat nih, ya, tiba-tiba dia didekati oleh seorang pengemis, ya. Pengemis itu berkata begini, Pak, bisakah Pak memberikan saya uang 5.000 saja, Pak? Saya mau beli super mie. Saya mau makan karena saya belum makan dari pagi, Pak, ya. Saudara, ketika dia melihat yang namanya pengemis tersebut meminta uang kepadanya, maka dia mengambil dompetnya dan dia mengeluarkan uang 5.000 rupiah. Dikasih, saudara, ya. Ketika uang 5.000 itu dikasih, pengemis itu senang, dia happy. Ketika dia melihat pengemis itu senang, happy, tiba-tiba dia pun merasa bahagia, saudara. Ya. Tiba-tiba semua kabut, kekecewaan, keputusasaan hilang seperti ditiup oleh angin yang keras, ya. Dan dia mulai bertanya, ada apa dengan saya? Kenapa dengan melihat orang itu tersenyum, pengemis itu tersenyum, saya ikut tersenyum, ya. Tiba-tiba lewat lagi beberapa orang anak-anak, saudara-saudara, datang menghampirinya dan berkata, Pak, bisakah Pak memberikan kami uang, ya. Maka dia kasih. Anak-anak itu bahagia, dia pun ikut bahagia. Dan pada akhirnya dia mulai menemukan, saudara-saudara, bahwa ternyata kebahagiaan itu pada saat dia mulai menghidupi kehidupannya dengan menjadi manfaat bagi orang lain, ya. Maka pada akhirnya saudara-saudara dia tidak jadi bunuh diri, ya. Malahan di jembatan tersebut dia mengambil satu resolusi baru atas hidupnya, bahwa dia juga mau hidup untuk orang lain, ya. Saudara, inilah yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Jangan biarkan semua masalah yang kau alami hari ini membuat engkau, ya, memang kadang-kadang masalah yang kita alami bisa membuat kita galau hati, ya kan. Tapi jangan karena galau itu engkau mengambil keputusan yang salah.
Kalau engkau memang tidak bisa berbuat apa-apa dengan kegalauan hatimu, maka lebih baik engkau diam. Karena saya pun demikian. Ya, tidak selamanya kita akan mengalami hari yang baik, tapi kita bisa mengalami hari, tapi kita bisa, saudara-saudara ya, menjalani hari yang buruk dengan sikap yang baik. Bukan cuma saudara mengalami hari yang buruk, kadang-kadang saya pun mengalami hari yang buruk, dan hal itu menguasai perasaan saya dan saya sedemikian galau, ya. Kadang-kadang di dalam galaunya kita ingin melakukan sebuah kesalahan, ya. Maka lebih baik saudara berdiam diri. Biarkan waktu berlalu. Karena puji Tuhan, waktu pasti berlalu dan waktu itu akan menyembuhkan, ya, setiap kegalauan hati saudara. Saya pun seperti itu. Ketika saya mulai merasa hati saya gelisah, ada kegalauan karena sebuah masalah, maka saya berkata kepada diri saya, tenangkan saja hatimu. Sebentar malam ketika engkau tidur, bangun pagi, pasti semua perasaan ini akan hilang dengan sendirinya. Dan itu terjadi, saudara-saudara, hilang dengan sendirinya. Dan puji Tuhan, ya, semakin hari saya semakin dikuatkan, ya, semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Ya, karena saya mau terus bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saya tahu inilah alasan kenapa saya hidup dan alasan saya ada untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.